Halo, kembali lagi di podcast Saka. Oke, hari ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Pak Ageng. Pak Ageng Sineyogi. Beliau sebagai pembina jurnalistik juga podcast Saka juga. Halo Pak Ageng. Hai. Halo. Apa kabar Pak Ageng hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sangat baik dan sangat senang dan bergembira. Dengan kegiatan yang dari pagi kita belajar, Pak Ageng juga ngajar, terus sore Pak Ageng diundang sebagai bintang tamu apa persembahan? Nah, tidak ada persiapan sebenarnya. Yang penting ingat kalau kita yang penting adalah kita itu bisa bermanfaat baik buat diri sendiri sama orang lain. Dan Oke, saya mau kenal lebih dalam sama Pak Ageng. Dari nama Bapak aja Ageng Sineyogi itu ada maknanya tuh. oh ya jelas. Itu nama dari pemberian dari kedua orang tua ya. Yang jelas yang pertama Ageng itu besar. Itu berasal dari bahasa Jawa ya. Besar. Ya, sine. Sine, bukan Ya. sine. Oke. Ya, sine. Sine itu katanya artinya itu cahaya. Yogi. Ya, yoginya itu adalah dari asal kata prayogi yang artinya bisa juga diartikan dengan pahlawan atau juga katanya ya, ini kata orang tua karena yang memberikan namanya adalah kedua orang tua, atau bisa juga bahagia. Bahagia. Jadi apa tuh? Cahaya besar yang bahagia. Nah, oke, betul, sip. betul Oke. sekali. Ya, semoga bisa menjadi cahaya dan pahlawan baik bagi dirinya juga lingkungan sekitar. Amin. Pak Ageng ini asalnya dari mana, Pak? Asalnya dari Jogja. Dari Jogja. Ya. Jogjakarta. Bukan Jogja Jakarta. mana? Tapi Jelok Joganjangga. Oh, Jogja. Siap. Oh ya, tahu ya. Joganjangga. Oke. Berarti sekarang tinggalnya di mana, Pak? Kalau sekarang ikut istri ya. Istri. Istrinya di Kandang Haur. Berarti Ya, cukup jauh dari sekolahan. cukup jauh. Nah, Alhamdulillah. cukup jauh dari sekolahan. Ada di Gang Batas namanya. Batas. Gang Gang Batas. Batas. Di mana di itu, Pak? Desa Karanganyar. Desa Karanganyar. Berarti dekat ya, Pak ya? Dekat Jauh. banget ya? Jauh banget. Berarti jarak ke sekolah yang udah dekat, kalau Bapak jalan kaki atau naik motor itu berapa menit, Pak? Kalau jalan kaki 15 menit. 15 menit. Kalau naik motor 5 menit. 5 menit. Oke. Bapak apa hobi Bapak? Hobinya tebak-tebak. Bola bisa. Apalagi? Oh, Badminton bisa. ya bisa. Olahraga lah, yang jelas olahraga sama musik. Oh, Bapak suka main musik juga? Ya, karena melatih otak kanan dan kiri ya. Tadi yang olahraga kan udah. Iya. Ya, buat badan kita, musik juga buat Pikiran. kredit kita ya. Apa yang alat musik yang sering Bapak mainin? Kalau di rumah mah main gitar. Kalau di rumah main Ya, gitar. kalau di sekolahan kadang-kadang dipercaya buat ngedrum juga. Kira Meskipun asal-asalan ya. semua jadi berat asal-asalan. Kalau olahraganya? Kalau olahraga seringnya sekarang sepak bola, Sepak bola. futsal juga kadang-kadang. Berarti Bapak punya tim bola ya? Alhamdulillah banyak. Banyak. Itu Bapak yang bikin atau Bapak yang join? Oh, ada punya tim sendiri, ada yang Oh. diajak sama tim yang lain. Life goals Bapak ke depannya? Apa tujuan Bapak? Depannya? Kedepannya Ya, life goals. untuk live bola ya. Oke, yang pertama bisa memajukan podcast dan eskul jurnalistik. Amin, itu pasti harus bisa. Ya, kedua bisa jadi guru yang mengasihkan dan jadi teladan bagi anak-anak terutama siswa-siswi SMA Negeri 1 Kandang Haur. Jangan jadi ketika kedatangannya malah dibenci. Oh iya, benar-benar. Karena ada sih beberapa ya, ada beberapa. Saya juga merasakan kok. Bukan membenci Pak, bukan membenci, tapi sedikit tidak suka Pak. Oh, Jadi ya. Benci Pokoknya nggak? ketika tidak ada dicari
lah itu Oh, pengennya iya. Pak Ageng, Bapak sebagai pembina jurnal dan juga podcast, gimana perasaan Bapak yang awalnya cuman beberapa orang dan di tahun ajaran baru ini berjubel ya luar biasa alhamdulillah ya. banyak? Kalau dari segi kuantitas pertama ya dengan siswa yang baru, mudah-mudahan dengan bertambahnya kuantitas atau jumlah dari anggotanya, kualitas dari jurnalistik SMA Negeri 1 Kandangharu juga bisa lebih bagus dan lebih menarik dan bisa jadi garda terdepan untuk memberikan informasi tentang sekolah kita, atau kalau Bapak sebut ya ini rumah kita, rumah kedua kita. Betul betul. Ya. Betul. Tapi perasaan Bapak gimana sih Pak? Yang kan awalnya kan cuman ada 5 anak nih. Ini juga gara-gara ditarik-tarik ini. Terus pas Ya, tahun betul, ajaran betul, baru, betul. tahun ajaran baru blok lebih dari 20. Oh, yang pertama kalau kalian pernah makan permen min ya, Permen nah min. seperti itulah Oh, perasaannya. Oh ya. ya. Jadi Ah, gimana gitu ya? Ada ya. senangnya, ada campur aduk lah perasaannya. Begitulah, luar biasa pokoknya. Dan saya juga nggak nyangka Pak. Bapak waktu itu ada target gak sih Pak? Oh yang baru masuk nih kira-kira berapa gitu anak yang Ada sebenarnya berapa targetnya Pak? target Bapak sih ada di 15 15 orang. Target Bapak 15 orang, 15 tapi yang orang. masuk 4 kali lipatnya Pak. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya bisa jadi anggota yang bermanfaat. Amin amin. Boleh. Bapak selain jadi guru, Bapak pasti ada kegiatan di luar sekolah Pak. Apa kegiatan di luar sekolah Bapak? Kalau di luar ya, kalau sekarang sih mengurangi untuk kegiatan, ada sih di kegiatan masyarakat atau di desa, tapi karena baru pindah jadi dikurangi ya. Salah satu termasuk dari anggota Karang Taruna juga ya, tadinya mah nggak mau kalau jadi pimpinan karena sudah tahu kedepannya mau apa, biarkan ada kualitas di junior Bapak yang sudah saya siapkan menjadi ketua itu. Iya ya siap. Kalau boleh tahu Pak, ini riwayat pendidikan Bapak dari SD sampai sekarang aja guru gimana? Ya, baik, dari TK di Jangga, dari SD juga SD Losarang di Jangga, SMP juga di SMP 1 Losarang, di SMA tadinya mau ke sini tapi karena ada yang harus dikejar jadi nggak jadi. Udah daftar itu udah di SMA Negeri 1 Kandanghaur. Udah daftar tapi nggak sekolah sini gitu ya? Ya, Sama tapi sekolah lain? dicabut karena ada yang ngajak, saudara ajak sekolah di Indramayu dan ngejar impian di sepak bola ya. Akhirnya pilihnya di SMA Negeri 1 Indramayu. Perguruan tinggi Pak? Kalau untuk perguruan tinggi, alhamdulillah masuk di UPI Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, jurusan Pendidikan Kewarganegaraan. Berarti sesuai ya Pak ya? Ya. Tapi kan kadang kan ada yang nggak sesuai kan Pak ya? Kayak ambilnya ini, Oh ngajarin iya. ini. Kadang Oh ada iya. ya Pak ya? Ada sebenarnya. Tadinya pengen masuk di FO atau di Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Ya. Tapi karena beberapa hal akhirnya ya pilihnya ke sini. Ke Mohon maaf nih Pak. Bapak dapat Bapak ini salah satu PNS ya berarti ya? Pegawai PNS negeri. sekarang. Ya. Oh ya ASN lah. ASN. Ya. Pertama kali jadi ASN kapan? Terhitung tahun 2022 Baru berarti. baru. Baru. Terhitungnya 2022. Sebelum bertugas di Kandanghaur Pak, Bapak bertugas di mana sebelumnya? Oke, sebelumnya ada di SMP Negeri 1 Kandanghaur di sebelah dari tetangga ya. Tapi sebelumnya pernah ngajar tugas di luar ya, di luar Pulau Jawa, tepatnya di Kepulauan Riau, di Kabupaten Kepulauan Anambas. Nah, itu Anambas. program pemerintah namanya itu SM3T, Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar dan Terpencil.
Anambas saya juga dari Kepulauan Riau, saya dari Batam ke Anambas. Ya, kalau dari Batam ke Anambas dengan menggunakan perahu itu atau kapal feri ya? Feri ya, kapal feri. Sorry, bukan perahu, kapal feri itu dari Batam ke Tanjung Pinang 30 menit. 30 menit ya, 30 benar. menit. Kalau dari Tanjung Pinang ke Anambas ada 18 jam. Berarti itu terpencil ya? Ya, Daripada ke situ saya mending ke Singapura Pak, cuma 45 menit. ya. Dari Tanjung Pinang atau dari Batam itu cuma 30 menit lah, 30 Iya, benar menitan lah. Malah dekat ke luar negeri ya. Iya benar, lebih dekat ke sana ya. Tapi ada kelebihannya loh. Apa Pak? Di sana itu indah. Nantilah saya kasih contoh filenya atau foto-foto yang waktu di sana ya. Editor nanti diedit ya. Jadi kalau di bagian Indonesia bagian timur itu ada Raja Ampat di Papua ya. Iya, Nah, benar. kalau kata orang sana bilang itu kalau di bagian barat itu ada namanya Kepulauan Anambas, terutama di Pulau Bawah. Pulau Bawah. Iya. Bisa kalian searching nanti Pulau Bawah di Kepulauan Anambas. Saya juga baru tahu Pak. Yang saya tahu ya cuman Bintan, Ya. Bintan, Betul, Bintan Tanjung ada. Pinang, ya Ya. jauh-jauh Kampung Melayu itu juga masih di daerah Tanjung, Batamnya. ya. Ya. Dekat. Dan saya juga baru tahu ada Pulau Anambas itu baru tahu. Ya, baru tahu. Setelah dari situ Bapak kemana Pak? Oke. Kontrak itu tiga tahun lah, atau 2 tahun setengah ya. Setelah dari sana ya bertugas di SMA Negeri 2 Palmatak, tapi pada saat itu juga ngebantu juga di SD Negeri Pian Pasir juga, bantu-bantu Di SMA mana Pak? di SMA Negeri 2 Palmatak. Nah, SMA-nya juga baru itu. Palmatak itu mana Pak? Ya itu di sama. Sama di Namanya kalau kecamatannya Palmatak ya. Masih di Kabupaten Kepulauan Anambas. situ. Oh iya. Setelah dari situ apa langsung ke sini atau kemana? Balik ke sini ikut ngajar di SMA Negeri 7 Bandung juga. SMA Negeri 7 Bandung. Tiap tempat pasti beda-beda suasananya Pak. Ya pasti punya karakternya masing-masing ya. Kalau di daerah terluar ya kita dengan alat atau media pembelajaran yang seadanya, bagaimana caranya mereka itu bisa aktif dan mau belajar dengan kita caranya. Terus juga Ya dari- kalau di sana pernah ya. Jadi murid itu lebih tua daripada kita loh. murid lebih tua Ya, daripada lebih tua guru. dari kita. Gimana sih? Ya, setahu saya kan SD paling masuk usia 7 tahun, SD kelas 1. Jadi dia kelahiran 89. Itu kelas Waktu kelas 1. kelas 1. Kelahiran 1 ya di 2014 ya, 2014. Sedangkan sayanya kelahiran 91, tahun 91. Ngerasa ngajarin kakak sendiri tadi ya. Iya, seperti ngajar kakak sendiri. Tapi ya enak kok. Banyak malah kita banyak belajar ya. Banyak pengalaman juga. Terus juga banyak belajar karakter dari sana. Benar. Bagaimana tinggal hidup di di pesisir ya namanya. Jadi setiap rumah kalau di sana ya punya kolam ikannya masing-masing. Dan itu luas karena rumah panggung. Oh, rumah panggung. Oh. Ke bawah itu Itu langsung. langsung, Ya, langsung ngerti, banyak ngerti. ikan dan lain sebagainya ya. Iya, paham, Jadi kan paham. kolamnya luas gitu. Iya. Ya setiap daerah pasti punya ciri khas masing-masing. Berarti Ya betul. Bapak dari awal di Anambas kan boleh tahu Pak, logatnya itu hampir sama kayak Batam atau gimana Pak? Atau ada beda sih? Ya Melayu. Melayu. Ada- Kalau di Batam kan jadi Melayunya tuh lebih ke Medan juga Pak. Agak Iya. kasar juga. Iya. Jadi manggilnya kau, ko, nggak ada saya, tidak ada aku. Iya, betul. Terus juga ya tadi dengan Melayu pulaunya. Oh, Melayu pulau. Nah, apa kau? itulah. lebih halus ya, berarti lebih halus ya. Tapi lebih halus daripada Batamnya. Ya, kalau Batam lebih ke Sumatera sih jadinya Iya. kalau Batam. Betul. Jadi Nah. kan kalau Riau itu kan ada dua ya. Ah. Ada Riau daratan, ada Riau kepulauan lah. Kepulauan Riau. Saya di kepulauannya. Ya, Batam juga maksudnya Kepulauan Riau, Pak. Ya, masuk ke Setelah dari situ Bapak pindah ke Bandung. Ya, karena lanjut dari proses SMT3T ya masih Iya.
ke perjanjian kontrak dan itu dilarang menikah ya. Dan ya persyaratan itu belum boleh sampai menikah sebelum sampai kegiatan selanjutnya adalah PPG. Oh, berarti tahan-tahan lah Pak. Sabar, Ya, itu ya. sabar. Memang pengennya ada tambah pengalaman gitu. Bagaimana sih supaya sebelum tua kita punya cerita sendiri. Oh iya. Akhirnya iya, kan iya, iya. ikut mumpung ada pembukaan gitu. Terus juga cari tahu sendiri sih. Tadinya mah program ini banyak yang kurang lah, menilainya kurang. Ngapain sih kamu katanya ngajar di jauh atau di luar pulau gitu. Bukannya di sini juga banyak yang minta, apalagi kamu jurusannya kan jurusan yang susah dan sedikit katanya. Iya, benar. Jadi setiap sekolah itu pasti membutuhkan. Ya terus jawab karena ya tadi saya tidak mau sama dengan yang lain. Jadi ya Cari pengalaman mumpung lebih masih lah ya. muda dan belum punya ikatan dengan yang lain, dapat izin dari orang tua ya sudah. Hitung-hitung apa ya namanya? Kalau saya pribadi beasiswa atau jalan-jalan dengan Gratis. Gratis, ya, benar. dengan program pemerintah. Di Kapan antaranya lagi? itu. Ya, Kapan kalau- lagi? Kapan lagi Ya. jalan-jalan gratis gitu. Ternyata kan akhirnya kan cuma sampai Bapak angkatan keempat ya. Bapak Bapak di SM3T itu angkatan keempat sampai ke angkatan 6 kalau tidak salah, 5 atau 6. Udah, setelah itu Enggak ada. enggak ada. Berarti cuman jangka waktunya cuman sedikit. Iya, karena ya biasa ganti menteri, Ganti program. ya ganti program. Itulah. Bapak yang dari Kepulauan Anambas pindah ke Bandung, dari Melayu ke Sunda adaptasi lagi. Ya kan? Berapa lama Bapak adaptasi? Ya enggak cukup lama sih karena waktu S1-nya kan emang di Bandung. Oh, Dapatnya juga di UPI lagi. Tapi di UPI lagi. Dapatnya di UPI lagi. Padahal sih berharapnya itu pengen di luar UPI. Karena kalau dilihat dari sebelumnya kalau PKN itu pilihannya kalau nggak di UNJ, di UNJ. Ternyata pas waktu angkatan Bapak UPI-nya buka sendiri program PPG-nya. Jadi balik lagi ya nggak apa-apa lah. Tadinya sih pengen nambah pengalaman lagi kan supaya Biar lebih banyak ya. Circle-nya ya, link-nya itu tidak itu aja. Pasti lebih gede ya, Bapak. Nah, biar bisa lebih luas. Terus dari Sunda, dari Bandung Bapak pindah ke Kandahar lagi, balik lagi. Ya, balik lagi. Dan Bapak pindah ke Kandahar kapan, Pak? Awal kesini. Lulus itu akhir 2016 ya. Akhir 2016 Bapak ke sini. Ya, ke SMP. SMP dulu. Satu Kandahar. Masuk ke sini itu 2019. 2019 berarti baru 3 tahun. 3 tahun ya. 3 tahun. Apa yang Bapak rasakan, Pak? Setiap murid pasti kayak setiap daerah muridnya beda-beda dong. Jelas berbeda. Karakternya juga berbeda. Dari yang tadi dari laut ya, pesisir yang iya, keras-keras. Iya. Kita ke gunung yang kalem-kalem. Kalem-kalem. Yang kalem. Ini balik lagi ke Indramayu dengan yang model ya tadi karena orang pesisir ya. Iya. Hampir Bapak juga waktu kuliah disangkanya itu orang dari orang Medan karena suara dan logatnya keras ya. Seperti orang marah-marah padahal ya ini udah biasa ngalahin ombak lah istilahnya. Ombak ya, siap. Ombak laut. Perbedaan dari siswanya, Pak, gimana Pak perbedaannya? Ada perbedaan yang signifikan kayak misalnya di Batam anak-anaknya lebih kalem-kalem atau gimana gitu? Oke ya, yang jelas cara pandangnya juga berbeda, punya kekhasan masing-masing. Mungkin kalau di sana enak, ada enaknya ketika HP dan lain sebagainya itu masih jadi barang yang langka atau langka ya, jarang. Jadi buat ininya enak lah, anak nih secara emosional dan kedekatannya itu lebih dekat, lebih banyak komunikasi ya lebih banyak komunikasi. Kalau sekarang kan sekarang ya kita tahu sendiri lah, gadget ya nggak jauh-jauh kayak tidur aja, mau tidur scroll TikTok dulu. apalagi kan setelah pandemi ya. Kesan Bapak pas pertama kali masuk ke Kandahar
kesan awal. Kesan awal ya. Kesan awal di SMA sini ya. Iya. Kan daerah Bapak sendiri nih, daerah Bapak sendiri kan hitungannya kan kayak ya daerah Bapak sendiri di sini kan. Ya, karena awal kan daerah Bapak ini. Kan ya dari kecil dia juga kan di Indramayu. Kesannya Iya, Bapak bisa tapi ya, ngajarin. tetap kan dari awalnya kan kita dari kecamatan sebelah ya. Iya. Ya awalnya itu kalau ngeliat kandang haur kan sering seperti apa ya, orang Parean katanya, orang Anjun, orang Karangsinom, seperti ada apa ya, stereotip lebih keras gitu loh. Keras. Ya gimana caranya saya bisa diterima di sini gitu awal itu, dan bisa masuk ke teman-teman dan ke murid. Ya, oke. Tapi alhamdulillah dengan pernah di SMP jadi tahu. Jadi sudah terbiasa berarti ya. Ya, jadi karena udah awalnya tahu. di SMP ya. Iya. Bapak sebagai pembina jurnalistik, apa harapan Bapak ke depannya dari jurnal? Oke, harapannya yang jelas, yang pertama semakin eksis, Amin. membawa pembaharuan, jadi garda terdepan tentang informasi di SMA Negeri 1 Kandang Haur, dan banyak lain. Itu buat dari jurnal. Ya. Kalau untuk podcastnya sendiri Pak, kan karena kan jurnal sama podcast sekarang jadi satu. Iya. Waktu itu kan masih bisa. Oke, untuk podcastnya semoga dengan ini diawali dengan saya jadi narasumber ya. Iya. Narasumber minimal setiap bulan itu 2 atau 4 lah, syukur-syukur 4 kalau ya melihat waktu. Yang penting istiqomah kalau kata orang Islam ya, istiqomah. Cukup itu aja. Minum dulu Pak, Ayo, biar siap. santai. Bisa istiqomah. Ini Iya dari tadi Sorry, maaf ini ya nggak- kalau suaranya agak bindeng sama pakai masker karena sedang tidak enak badannya. Boleh ya saya. ini sengaja nggak dikasih label soalnya tidak ada ya perusahaan lah ya sedikit Ya. lah sedikit. Mudah-mudahan kedepannya bisa banyak juga ada yang mau Nitipin lah nitip iklan juga di Yes, podcast kita ya. Oh iya, teman-teman juga jangan lupa dong. Apa Kak? Subscribe dan subscribe, komen. nah, Ini jelas subscribe. tuh. Yang penting sih subscribe, nonton, jangan nonton cuman 15 detik. Pesan-pesan buat anak yang regenerasi saya dulu. Oh iya. Yang pertama, meskipun dengan kesibukan Pak, kamera, Pak, kamera. kalian, Kasihan kamera gangguin, Pak. ya meskipun dengan kesibukan kalian yang luar biasa dari pagi sampai sore, bisa istiqomah dengan pilihannya S10-nya, terus juga tetap semangat. Biasanya waktunya akan lebih berkurang lagi untuk bermain dan tidurnya. Benar, Pak. Betul sekali. Ya, makanya kalian harus siap, tapi tidak ada kata rugi ya, karena ciri-ciri orang sukses adalah mau lebih berkorban daripada orang biasa. Iya. Itu biasanya ciri-ciri orang sukses. Kalau pesan dari saya mah tetap semangat. Semangat. Awal langkah kalian di sini, siapa tahu kita nggak tahu nasib orang kedepannya gimana. Betul. Ya berharap baik dan Tenang, jangan takut. Banyak linknya, apalagi di dunia jurnalistik juga ada lulusan dari SMA Negeri 1 Kandang Haur. Mudah-mudahan selanjutnya alumni tersebut bisa jadi narasumber di sini ya. Amin. Doakan saja nanti. Amin. Dan ada banyak bintang tamu yang jadi harapan kalian. Masih misteri. Ya, jadi Masih misteri. Ke depannya ini banyak bintang tamu tapi belum masih dirahasiakan. Oke, baik. Oke. Terima kasih Pak Ageng udah nyempetin waktunya. Ini Sama-sama. udah sore banget Pak Ageng, harusnya jam berapa pulang tapi Bapak nyempetin, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke teman-teman. Terima kasih atas kepercayaannya bisa jadi salah satu narasumber atau bintang tamu di podcast Saka ya. Ya. Buat teman-teman yang
belum subscribe dulu, soalnya kita masih banyak nih. Siapa lagi yang bakal jadi narasumber kita nanti, bintang tamu kita nanti, itu belum diketahui. Subscribe terus dan nonton videonya nih, jangan cuma tekan luar, tonton sampai habis. Oke, terima kasih udah mantengin kita dari awal sampai akhir. See you on the next video.